Awalnya, malam itu terasa seperti malam kompetisi pada umumnya. Lampu studio menyala terang, penonton bersorak, para juri duduk di kursi masing-masing dengan ekspresi siap menilai. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang berbeda akan terjadi. Namun, semua berubah saat nama April Cirebon dipanggil. Begitu musik mulai mengalun, suasana yang tadinya riuh perlahan menjadi fokus. Mata tertuju ke satu titik, bukan karena gimik berlebihan, bukan karena kostum mencolok, tapi karena aura panggung yang terasa matang dan tenang. April tidak datang dengan niat mencuri perhatian secara paksa. Ia masuk ke lagu dengan percaya diri yang halus. Setiap bait dinyanyikan tanpa tergesa, tanpa teriak berlebihan, seolah ia tahu betul kemana arah lagu ini akan dibawa. Penonton mulai ikut hanyut. Bahkan sebelum nada tinggi muncul, ekspresi wajah juri sudah berubah. Ada rasa penasaran, ada ekspektasi yang mulai tumbuh. Ketika lagu mencapai bagian klimaks, momen itu datang. Tepuk tangan mulai terdengar, bahkan sebelum lagu benar-benar selesai. Begitu musik berhenti, studio seakan meledak. Standing ovation menggema dari segala arah. Bukan 1-2 orang, tapi hampir seluruh studio. Di titik itu, semua sadar. Ini bukan penampilan biasa. Ini adalah momen yang bisa mengubah perjalanan kompetisi. Dalam dunia dangdut akademi, istilah super gong bukan sekedar pujian manis untuk menghibur peserta. Itu adalah pengakuan atas sesuatu yang jarang terjadi. Maka ketika istilah itu muncul untuk April Cirebon, maknanya terasa jauh lebih dalam. Super gong malam itu lahir dari kombinasi teknik, rasa, dan kehadiran panggung yang utuh. Tidak ada bagian yang terasa dipaksakan. Yang menarik, Super Gong ini datang bukan karena lagu yang mudah. Lagu Jerah dikenal sebagai lagu yang bisa menjebak penyanyi. Jika terlalu emosional, bisa berantakan. Jika terlalu aman, bisa terasa datar. April memilih jalur tengah yang matang. Ia tidak mencoba mencuri spotlight lewat nada ekstrim, tapi membangun emosi pelan-pelan, seperti orang bercerita tentang luka yang sudah diterima dengan ikhlas. Penonton menangkap itu. Mereka tidak hanya mendengar suara, tapi merasakan cerita. Super Gong malam itu adalah tanda bahwa April sudah melewati fase peserta berbakat. Ia mulai masuk ke fase calon juara. Ini bukan soal satu malam tampil bagus, tapi tentang konsistensi yang mulai terlihat jelas. Dan yang paling terasa, Super Gong ini bukan hadiah. Ia terasa pantas. Penonton pun menerimanya dengan sepenuh hati. Ketika Mak Soimah angkat bicara, biasanya selalu ada bobot di setiap kalimatnya. Tapi malam itu terasa berbeda. Bukan hanya komentar teknis, melainkan pengamatan yang lebih dalam. Ia menyebut tentang hilal aura juara yang mulai tampak pada diri April Cirebon. Kalimat itu langsung menjadi perbincangan. Hilal berarti tanda awal. Artinya April belum disebut juara. Tapi tanda-tandanya sudah terlihat. Ini penting, karena Mak Soimah dikenal sebagai juri yang jarang melempar pernyataan simbolik tanpa alasan kuat. Ia melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Ketenangan, arah, dan kesiapan mental. Bagi penonton awam, mungkin aura juara terdengar abstrak. Tapi dalam kompetisi panjang seperti DA7, aura itu biasanya muncul pada peserta yang sudah tidak lagi bernyanyi untuk lolos, melainkan bernyanyi untuk bercerita. April terlihat berada di titik itu. Komentar Mak Soimah ini perlahan menggeser narasi. April bukan lagi sekadar salah satu dari 3 besar. Ia mulai dipandang sebagai poros utama persaingan. Dan sejak saat itu, setiap gerakannya akan selalu dibandingkan dengan standar juara. Memilih lagu di babak krusial bukan perkara sepele. Lagu Jerah adalah lagu yang emosional, tapi tidak memberi ruang untuk kesalahan kecil. Satu nada meleset saja bisa menghilangkan rasa. April sadar akan risiko itu, tapi justru disitulah letak keberaniannya. Ia tidak mencoba mengubah karakter lagu, tidak menambahkan ornamen berlebihan. April membiarkan lagu itu mengalir apa adanya. Teknik vokalnya rapi, nafas terkontrol, dan artikulasi jelas. Yang membuat penampilan ini menonjol adalah konsistensi dari awal sampai akhir. Tidak ada bagian yang turun kualitasnya. Penonton merasakan keamanan sekaligus ketegangan. Aman karena April terlihat menguasai lagu.
tegang karena emosi yang dibangun perlahan terasa nyata. Inilah tipe penampilan yang tidak langsung meledak, tapi justru membekas. Di titik ini, April menunjukkan bahwa ia bukan hanya penyanyi yang bisa tampil aman, tapi juga tahu kapan harus berani. Risiko itu dibayar lunas dengan apresiasi penuh dari juri dan penonton. Menariknya, malam top 4 DA7 adalah malam di mana semua peserta tampil solid. Tidak ada yang benar-benar gagal. Arbil, April, Valen, dan Tasya sama-sama mendapat standing ovation dari juri tetap. Ini menunjukkan kualitas kompetisi yang sangat tinggi. Namun di balik itu, kompetisi tetap kejam. Karena meski semuanya bagus, tetap harus ada yang tersenggol. Dan disinilah realita kompetisi terlihat jelas. Bukan hanya soal tampil baik, tapi soal nilai akhir, akumulasi, dan dukungan penonton. April diuntungkan oleh performa yang nyaris tanpa celah. Ia tidak hanya aman, tapi juga menonjol secara emosional. Di tengah penampilan bagus lainnya, April berhasil menciptakan momen. Dan momen adalah mata uang paling berharga di kompetisi seperti ini. Malam itu menjadi bukti bahwa top 3 DA7 bukan diisi oleh kebetulan. Mereka adalah peserta yang mampu tampil konsisten di saat tekanan sedang tinggi-tingginya. Arbil Asahan tampil penuh energi dengan lagu Dia Lelaki, Aku Lelaki. Karakternya kuat, panggungnya hidup, dan penonton terhibur. Tidak ada yang bisa menyangkal kualitasnya. Namun kompetisi tidak selalu adil dalam rasa, tapi adil dalam angka. Arbil harus tersenggol karena nilai akhir dan virtual gift yang lebih rendah. Ini menjadi pengingat bahwa Dangdut Academy bukan hanya soal penampilan satu malam, tapi perjalanan panjang yang dinilai secara kumulatif. Kepergian Arbil terasa menyisakan rasa, tapi justru disitulah letak kehormatannya. Ia keluar dengan kepala tegak, tanpa penampilan buruk, tanpa catatan memalukan. Dan itu tidak semua peserta bisa lakukan. Dengan tersingkirnya Arbil, jalur menuju juara semakin jelas. Dan April kini berdiri di barisan depan persaingan. Virtual gift kembali menjadi faktor penentu. Sebelumnya, Tasya sempat diselamatkan karena perolehan tertinggi. Kali ini, Arbil harus tersingkir karena sebaliknya. Sistem ini mungkin menuai pro dan kontra, tapi tidak bisa dipungkiri pengaruhnya sangat nyata. Bagi April, ini menjadi sinyal penting. Dukungan penonton bukan pelengkap, tapi bagian inti dari kemenangan. Penampilan sekuat apapun tetap membutuhkan dukungan nyata dari pemirsa. April terlihat mulai menyadari hal itu. Interaksi dengan kamera, bahasa tubuh, dan cara ia membangun emosi terasa lebih inklusif. Seolah ia tidak hanya bernyanyi untuk juri, tapi juga untuk penonton di rumah. Tasya tampil dengan emosi yang kuat dan terkontrol. Valen hadir dengan komunikasi panggung yang hangat. Keduanya punya kekuatan berbeda, dan inilah yang membuat top 3 DA7 terasa menarik. Namun di antara ketiganya, April berada di posisi unik. Ia tidak terlalu emosional seperti Tasya, tidak terlalu komunikatif seperti Valen, tapi justru keseimbangan itulah yang membuatnya menonjol. Ia seperti titik tengah yang stabil. Dan dalam kompetisi panjang, stabilitas seringkali menjadi kunci kemenangan. Masuk top 3 berarti tekanan berlipat ganda. Setiap kesalahan akan diperbesar. Setiap kelebihan akan diuji konsistensinya. Di titik ini, mental lebih penting dari teknik. April terlihat siap, gesturnya tenang, ekspresinya terkendali, dan keputusannya matang. Ia tidak terlihat terburu-buru mengejar sensasi. Ia bermain jangka panjang. Dan itu adalah ciri peserta yang benar-benar siap menjadi juara. Kini, hanya satu langkah lagi menuju Grand Final. April Cirebon telah membuktikan bahwa ia bukan sekedar peserta berbakat. Ia adalah paket lengkap, teknik, rasa, mental, dan aura. Apakah ia akan menjadi juara? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, malam top 3 ini telah mengukuhkan namanya sebagai salah satu kandidat terkuat. Dan bagi penonton, perjalanan April kini bukan lagi soal menunggu kejutan, tapi menunggu apakah konsistensi ini akan terus terjaga sampai akhir.